kamu karena hari ini saya sudah berada di pabrik PT Intan Kenco Mayo Indonesia. Nah, kira-kira produk-produk apa saja yang dihasilkan oleh IKI dan seberapa jauh atau luaskah jaringan distribusinya? Untuk menjawab rasa penasaran kamu, sebentar lagi saya akan bertemu dengan narasumber kita. Jadi ikuti terus ya. Yuk. Nah, Sobat Java, sekarang saya sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Bapak Edi Sukianto selaku Head of Kenco Mayo. Halo, baik. Selamat pagi. Pagi. Senang sekali Pak, saya akhirnya bisa mampir nih Pak ke PT Baik. Intan Kenco Mayo atau IKI ya sebutannya IKI, ya Pak. ya. Dan kita bisa menjawab rasa penasaran. Baik. Sobat Java nih banyak yang bertanya soalnya Pak. Baik. Terkait Intan Kenco Mayo, jadi kita bisa tanya-tanya langsung dengan Pak Baik. Edi ya Pak. Ya. Oke, untuk mengawali pembicaraan mungkin bisa dikenalkan terlebih dahulu ke Sobat Java PT Intan Kenco Mayo atau IKI itu apa dan juga produk-produk yang dihasilkan seperti apa. Oh ya, baik. Terima kasih Mbak. IKI diawali diinisiasi mulai tahun 2013 sebetulnya. Jadi sudah 12 tahun sebetulnya ya. Tapi mulai komersial di 2014. Terus produk-produknya di awal itu bermulai dari mayones. Mayones saja. Awalnya mayones saja. Beriring waktu akhirnya kita jawab juga kebutuhan, ternyata market mayones di Indonesia waktu itu terlalu dini. Oke, belum terlalu banyak yang tahu mungkin ya atau minat ya Pak. Akhirnya berkembanglah mulai adanya saus. Ya, bikin saus-sausan. Terus kedua ada lagi ditambah akhirnya lately ke produk-produk telur olahan. Ya. Seperti apa? Boleh dijelaskan? Telur olahan berawal dari ini agak sedikit technical. Telur pasteurisasi. Baik. Ya, telur pasteurisasi adalah telur yang sudah dipecahkan, terus dipasteurize, dibekukan, dan biasanya itu digunakan untuk ke resto-resto atau pabrik-pabrik. Nah, sebagai bahan baku tentunya untuk mayones, untuk pabrik biskuit, pabrik kue, seperti itu. Baik. Ya. Wah, luar biasa, berarti hampir lengkap nih semua produk Sekarang telurnya. ya, jadi punya tiga line produksi ya. Ada mayo sekarang, ada saus dan telur. Ya. Oke, itu tiga main besarnya lah ya, pokoknya ya Pak ya. Kemudian bagaimana Omayo ini memastikan kualitas dan juga kesesuaian produknya di pasar Indonesia? Ya, ini memang yang selalu jadi pokok kekuatan dari produk-produk dari IKI ya atau Omayo. Orang Indonesia belum biasa mayones, aduh apa ya ini cairan kental kecut, nah kurang familiar banget. Akhirnya di localize, disesuaikan dengan lidah-lidah Indonesia. Ya. Kedua, tentunya dengan backup teknologi, expertise dari Kenco, joint venture kami dari Jepang yang sangat spesialis untuk mayones. Mereka juga mengadop local taste dengan bahan-bahan Indonesia dan lidah-lidah Indonesia. Tentunya kualitas atau pengembangan produk semua under Kenco Mayo Jepang. Taste-nya dikombin dengan R&D lokal dengan lidah-lidah lokal gitu ya. Tapi cara produksi semua standar Jepang. Ya, tapi local taste. Itu yang kita kedepankan. Oke, agar bisa masuk juga nih ke lidah-lidah orang Indonesia ya Pak. Misalkan kan ada produk-produk yang kayak seperti ini. Biasanya kan orang Indonesia sukanya mungkin sambal atau pedas. Mungkin ditambahkan juga di dalam. Oh, baik. Inilah cara-caranya, mungkin salah satu solusinya atau cara-cara efektif untuk menjangkau pasar-pasar Indonesia ya Pak. Mungkin itu salah satu pembeda, tapi boleh nggak dijelaskan lagi perbedaan Omayo saus ini dengan produk-produk atau brand lainnya Pak?
Brand lainnya. Gini, satu yang jelas produk Omayo kalau mayonnaise kita betul-betul local taste, ya. Kedua, saus yang dihasilkan oleh di Omayo itu mayoritas semua self stable. Jadi cukup disimpan di ruang suhu ruang. Jadi beberapa kompetitor kita bisa, tapi harus ditaruh di chill, harus berpendingin. Nah ini kita cukup di suhu ruang, sehingga memudahkan transportasi, logistik dan ininya. Itu yang coba kita kedepankan. Ya. Oh berarti kalaupun sudah dibuka pun masih tetap bisa disimpan di suhu ruang ya Pak ya? Iya, selama tertutup ya. Yang penting tertutup. Yang penting selama disegel. Iya. Kemudian kalau untuk Omayo dan semua produk dari Iki sudah sejauh apa Pak untuk distribusinya? Distribusi saat ini very challenging. Kita 5 tahun pertama hanya di daerah Jabodetabek. 5 tahun awal. 5 tahun awal, terus mulai 2018-19 kita mulai mengarah ke Sumatera, ya, terus juga termasuk ke Jawa Tengah dan Surabaya, Makassar dan Bali. Oh sudah masuk juga ya Pak? Sudah masuk di Bali. Ini juga yang sangat menarik untuk kita. Setelah COVID, ternyata luar Jakarta itu yang lebih berkembang daripada Jabodetabek. Nah, oleh karena itu kita sekarang fokus 2 tahun terakhir push penetrate luar Jawa, ya, jadi Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan Bali. Berarti sudah mulai dikenal tuh ya Pak ya di luar ya Pak. Khususnya sangat interesting untuk di Bali, yang mana banyak sekali resto ataupun hotel-hotel dengan standar tinggi dan syukur alhamdulillah produk-produk Iki bisa diterima kualitasnya. Ya, itu yang sangat menyenangkan. Waktu dia kenal, oh ini yang saya cari, kata chef-chef di hotel-hotel Bali, kualitasnya. Ya, kata saya kita memang banyak grade untuk yang local taste ataupun yang untuk global taste. Jadi ada segmen. Benar-benar disesuaikan sesuai segmen ya Pak ya. Itu yang memang dengan kelengkapan produk dan support dari Kenko Mayo itu memudahkan kita untuk global standar. Ayo gitu, lokal ya kita buatkan. Ya, sangat bisa dipersonalisasi atau di customize. Betul. Sesuai dengan kebutuhan. Begitu ya Pak? Iya. Ya. Luar biasa sekali. Tadi saya di depan sempat lihat-lihat mampir sebentar, melihat pabriknya sedikit. Saya penasaran nih luasnya berapa ya Pak dan kapasitasnya. Iya. Kalau boleh tahu nih Pak, boleh di-share? Boleh. Total land area kita sekitar 2.800 meter. 2.800. Iya, 2.800 meter square dengan luasan pabrik di sekitar 1.500 saat ini. Ya, ini memang sedang kita lakukan perapihan dan expand dari waktu ke waktu menjawab market yang makin menjanjikan ya, dan variasi produk. Bersyukur sekarang kita sudah cukup banyak, berawal dari hanya dua produk awal. Yang mana itu Pak yang awal? Yang awal adalah ini. Yang Sakura. Original. Dan pedas dan original saja, hanya 2. Lalu lahirlah mulai Sakura. Terus digabung dengan saus-saus. Syukur sekarang sudah ada hampir 100 item. 100 item dari 100 item dari mulai 2. Jadi perjalanan lah ya. Itu kenapa kita sesuaikan dengan kebutuhan
market. Betul. Ya, disinilah IKI boleh mengisi market pasar sesuai kebutuhan dan relevansinya. Butuh gaya Jepang kah, gaya Korea kah, Western kah, atau lokal? Ya, lokal dalam arti ada juga yang Asian taste. Ya, betul. Seperti saus-saus dari mana ya, Thailand atau Indian curry. Sudah mulai merambah ke situ ya, Pak. Kebab-kebab itu kan bumbunya beda-beda ya. Betul. Nah, itu kita selalu ikuti. Tentunya dengan lidah-lidah Indonesia. Formnya, bentukannya seperti itu. Ya. Keren banget, dari awalnya 2 varian sekarang sudah ada 100 item. Dan nyambung lagi nih Pak ke pertanyaan berikutnya. Berarti akan ada inovasi terus nih yang dilakukan oleh Omayo ya Pak. Ya. Dan salah satunya mungkin yang bisa dijelaskan di sini salah satu produk terbarunya yakni Onsen Tamago ya Pak. Iya, ini betul. Ini nanti produk baru kita. Kita sebutnya Ontama. Onsen Tamago ini adalah produk yang akan kita jual secara retail. Ya, untuk market Indonesia. Ya. Ontama nih apa ya gitu ya. Saya juga bertanya-tanya, apakah itu Ontama? Ontama ini sebetulnya adalah telur, bisa bahasa awamnya telur setengah matang. Ya. Jadi onsen itu kan sebetulnya pemandian air panas kalau di Jepang. Oh iya, betul. Telur itu seolah-olah ditaruh di sana setengah matang, dibuka. Nah, ya. Ini mungkin saya coba ini ya. Boleh buka Pak, ya. Boleh dong Pak. Oke, ini adalah produk yang segera akan launching di bulan-bulan depan. Ini kita segel, ini ada cupnya. Gampang banget ini di bawahnya ya Pak ya? Iya. Udah ada tempatnya soalnya. Betul. Ini memang kita coba desain dalam memenuhi gimana ya, busy people tapi pengen healthy living gitu. Gitu ya. Ini isinya di dalamnya ada masih bercangkang telur. Ini adalah sausnya ya. Saus perasa, penambah rasa. Ini adalah yang sudah jadi dan cup ini bisa langsung kita pakai sebagai gelasnya. Jadi kalau kita pecahkan dan buka, wah, aduh menarik sekali. Jadi seperti ini. Sudah langsung ya. Enak nih di atas tuang di atas mie anget ya Pak. Iya. Penyajiannya bisa macam-macam. Biasa kalau kita suggestion tinggal dikasih bumbu, saus dan cup ini langsung kita makan. Oh, bisa langsung dikonsumsi begitu ya Pak? Khususnya untuk Mbak nih. Regarding sama diet dan kebutuhan nutrisi ya. Cukup kalau yang nggak makan di malam, cukup 1 cup ini kenyang. Kan protein hewani juga ya Pak, betul. Iya. Dan kedua, telurnya jelas kita pakai telur dari Java sendiri, ya telur omega. Jadi kepastian nutrisi, kesegaran, ketelusurannya itu dijamin. Jadi inilah kekuatan produk Ontama yang segera launching, rencana di bulan depan. Ya. Amin, mudah-mudahan lancar nanti launching dan disukai oleh pelanggan-pelanggan ya Pak ya. Iya. Sausnya juga nanti ini saus pertama original saus. Nextnya akan ada yang spicy sauce, juga ada curry sauce. Nanti akan disesuaikan kembali lagi dengan taste atau lidah orang Indonesia. Betul. Karena ini baru kali ini saya terus terang melihatnya Pak. Sepertinya di Indonesia mungkin bisa dikatakan pertama kali ya Pak. Ya. Ada produk seperti ini telur setengah matang yang bisa disajikan oleh Omayo. Ini
bisa kita katakan produk baru untuk market Indonesia. Ya, kita sajikan dengan kepraktisan, juga memenuhi gaya hidup yang cepat, ya, tapi sehatnya nggak ditinggalin. Betul. Gitu ya. Iya, mungkin kita bisa ininya healthy modern living kah, atau healthy lifestyle kah, gitu ya. Nah, ini jawabannya. Atau anak-anak zaman sekarang atau orang-orang sekarang yang sangat sibuk. Betul. Gitu kan, tapi mungkin nggak sempat sarapan. Bisa, Pak? Bisa. Saya lakukan ini tiap pagi 2 cup pagi untuk pengganti sarapan, dan sampai siang masih tetap cukup kenyang. Iya, itu yang coba kita bisa lakukan. Ini adalah produk unggulan dari IKI untuk retail. Oh baik, ya. Bisa dikatakan juga mungkin fokus di tahun ini mungkin lebih banyak kita akan di Ontama ini ya Pak ya? Betul. Nah, baik. Ya. Saya izin coba ya Pak. Monggo. Ya. Surprisingly enak sekali ini Pak. ada tambahan ininya juga apa sih namanya? Saus ya Pak ya, atau dashi. Itu yang membuat jadinya ada tekstur seperti makan ramen, tidak hanya makan telur doang ya Pak ya. Betul. Menarik sekali, dan Sobat Java harus coba ya. Baik. Tidak terasa obrolan kita semakin seru saja Pak. Ini pertanyaan terakhir dari kami. Ya. Mungkin harapan Pak untuk IKI untuk kedepannya seperti apa Pak? Tentunya IKI akan terus berkembang dan mengisi kebutuhan market Indonesia. Khususnya kita akan fokus di local market dengan local taste dan kualitas yang tentunya terjamin di bawah dukungan dan traceability dari raw material sampai dengan produk jadi. Itu. Amin. Kita doakan Sobat Java agar harapan-harapan yang ingin dicapai di tahun ini ataupun berikutnya bisa tercapai ya Pak. Amin. Setelah itu saya mohon izin karena sepertinya Sobat Java sudah tidak sabar untuk tur keliling pabrik Pak. Saya izin Pak untuk mengajak Sobat Java. Ya, nanti mungkin akan didampingi oleh Wakamura-sang dari Kenko. Memang production di bawah dari manajemen Kenko langsung, dan didampingi nanti Pak Yogi mungkin ya sebagai asisten di Wakamura-sang. Monggo silahkan dilihat-lihat ya, semoga ada tambah banyak orang mengetahui, makin kenal, makin sayang. Pas banget Pak, benar sekali. Jadi kami izin terima kasih sekali Pak. Sudah menyediakan waktu dan juga kami tanya-tanya terkait seputar IKI dan juga Omayo. Menarik sekali penjelasannya. Semoga Sobat Java juga mendapatkan manfaat dari perbincangan kita hari ini. Ya Pak ya. Sementara kita bye-bye dulu Sobat Java, jangan kemana-mana. Nah Sobat Java, sekarang saya sudah tepat berada di depan pabriknya. Ikuti terus yuk. Halo Bapak. Terima kasih. Halo. Selamat datang. Terima kasih. Ini kita sudah tidak sabar untuk melihat pabriknya. Kita langsung aja tur ya Pak. Oke. Mari Pak.
sertifikasi yang baik memenuhi syarat seperti sertifikat halal, sertifikat nomor kontrol veteriner, serta dari food safety-nya kita sudah sertifikasi BRCGS, sehingga banyak customer dari luar, food chain dari luar yang masuk ke Indonesia melihat kita sudah bersertifikasi dan siap untuk memenuhi standar ekspor. Wah, gitu. Standar internasional ya Pak? Betul. sudah mengajak kami dan juga Sobat Java berkeliling tur PT Intan Ken Komayo Indonesia. Terima kasih juga atas kunjungannya Java Talk. Terima kasih. Saya ke Sobat Java dulu ya Pak ya, karena ada kuis menarik nih buat Sobat Java yang sudah menyimak tayangan ini sejak awal hingga akhir closing. Nah, pertanyaannya buat Sobat Java nih, bagi yang sudah tahu langsung ketik jawabannya di kolom komentar di bawah ini ya. Pertanyaannya adalah, apa nama produk dari brand Omayo yang akan di-launching? Sekali lagi, apa nama produk dari brand Omayo yang akan di-launching? Tulis jawaban kamu di kolom komentar. Jangan lupa tag 2 teman kamu di Instagram ya. Dapatkan hadiah menarik dari kami. Jadi, Sobat Java, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di episode Java Talk berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.